Pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Pasalnya 50 sampai 58. Kita lihat tujuan pelatihannya, tujuan umum memahami pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kemudian memahami pelaksanaan pemilihan, memahami tender seleksi gagal serta tindak lanjutnya, memahami pelaksanaan kontrak. Baik, pelaksanaan pemilihan melalui penyedia. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. Kapan RUP diumumkan? Setelah RKAKL diumumkan, oh berarti bisa tender langsung. RKAKL-nya bulan Oktober, bisa tender bulan Oktober. Tapi tanda tangan kontraknya nanti setelah uang ada. Ternyata uang adanya 28 Desember. Bisa tanda tangan kontrak 29 Desember? Bisa. Enggak, tapi berlaku efektif 1 Januari. Karena anggaran kita kan startnya kan dari 1 Januari. Tanda tangan kontraknya 28 Desember boleh. Tapi berlaku efektifnya si kontrak itu 1 Januari. Karena anggaran kita 1 Januari sampai 31 Desember. Walaupun poin ini jarang dilaksanakan. Biasanya kita lebih aman 2 Januari saja ya. 2 Januari. Baik, setelah RUP diumumkan. Untuk barang jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran kementerian lembaga atau persetujuan RKA perangkat daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui sirup. Sudah kita bahas tadi ya? Lanjut. E-purchasing. Bapak Ibu, ini merupakan review. Wajib dilakukan, kemudian tidak wajib jika tidak ditetapkan. Sudah kita bahas kemarin. Kalau ada di katalog elektronik, kita nggak wajib belanja di sana, kecuali ada penetapan dari pimpinan kementerian, pimpinan lembaga, atau kepala daerah. Ada ketetapan itu, kalau muncul di katalog elektronik, wajib kalian belanja di sana. Belanja di sana. Gak ada pilihan. Oke, poin ini. Kemudian penunjukan langsung, ini di review. Dilaksanakan penunjukan langsung dengan mengundang satu pelaku usaha. Masih ingat penunjukan langsung pra atau pasca? Ini masih ada ya, BPKJL tergantung kompleksitas, JK badan usaha pra, perorangan pasca. Ada yang nggak saya tulis di sini penunjukan langsung, penunjukan langsung, pra kualifikasi. Jadi kalau ditanya, ini berapapun nilainya penunjukan langsung kan? Kenapa nunjuk penyedia itu? Kenapa nunjuk penyedia itu? Kegiatan internasional. Iya, itu kan kriterianya Pak. Kriterianya berarti kan boleh penunjukan langsung. Kenapa nunjuk perusahaan Bapak? Nah, jawabannya karena qualified. Berarti itulah makanya prakualifikasi. Karena dia punya pengalaman, karena dia punya alat. Jangan bilang dia tetangga kita, walaupun kenyataannya iya. Gitu. Karena memang dia qualified, dia punya alat, dia punya pengalaman, dia punya izin usaha, akte perusahaannya juga bagus, nggak ada masalah, tidak masuk daftar hitam, seperti itu ya. Prakualifikasi, tolong diingat poin itu. Kemudian, ini ketentuannya sudah kita detailkan tadi. Kemudian JK sudah kita bahas, ada repeat order di sini, jangan lupa.
repeat order hanya untuk pekerjaan jasa konsultansi saja. Maksimum 2 kali repeat order. Baik, buat poin ini. Terus pengadaan langsung. Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan kepada satu pelaku usaha dengan cara sebagai berikut. Pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. Berarti di bawah 10, di bawah 50. Langsung kita beli. Pembayaran langsung. Nggak perlu si penyedia toko tadi memasukkan penawaran. Langsung beli. Kemudian kalau ini lebih dari 50, ada permintaan penawaran yang disertakan dengan klarifikasi, negosiasi, dan seterusnya yang menggunakan SPK. Jadi sederhana sekali. Sederhana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tender cepat. Masih ingat tender cepat? Apa kriterianya bisa dilaksanakan tender cepat? Sudah terkualifikasi dalam sikap si penyedianya. Terus satu lagi? Nggak, speknya bisa ditulis secara detail, rinci. Baik, ini ya, tender cepat seperti apa sih? Sudah terkualifikasi dalam sikap, hanya memasukkan penawaran harga. Kemudian evaluasi penawaran dilakukan oleh aplikasi sistem yang ngatur. Pernah ada vendor yang ikut tender cepat marah-marah ke LPSE, ke Pokja. Kenapa kok kami nggak diundang untuk klarifikasi? Kenapa perusahaan itu? Disampaikan, Pak, yang menentukan peringkat bukan kami, tapi sistem. Terus penetapan pemenang berdasarkan harga terendah. Setelah itu dapat menggunakan reverse auction. Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan 5 hari selesai tender cepat. Kenapa ya kok bisa cepat begitu ya? Sementara kalau tender yang biasa 30 hari, 25 hari. Oke, sebetulnya yang dievaluasi, fokus ke sini, yang dievaluasi itu ini, semua tender sama. Ini kualifikasi, administrasi, teknik, dan harga. Kalau tender cepat, penyedia sudah terkualifikasi dalam sikap. Berarti data kualifikasi sudah ada di sikap, nggak perlu dievaluasi lagi. Kemudian penyedia punya apa, jualan apa segala macam, data teknis segala macamnya sudah ada, dia jualan apa sudah ada dalam sikap itu. Jadi wajar cepat karena yang dievaluasi cuma harga. Kalau poin itu diingat, berarti kalau nanti ada tender cepat dilaksanakan dengan apa? Dengan mengevaluasi ini segala macam, berarti nggak ada. Jadi kenapa bisa cepat? Karena harga yang hanya masukkan penawaran harga saja. Kemudian setelah batas waktu 3 hari itu mereka memasukkan, sudah tutup, sistem yang ngatur. Oh, inilah penawaran pertama, terendah kedua, terendah ketiga. Terendah pertama dipanggil, hari keempat biasanya dipanggil, bawa data-data kualifikasi itu. Bisa dibilang pembuktian kualifikasi, bawa datanya, diverifikasi. Karena banyak penyedia yang cuma naruh harga saja. Waktu diundang, wah, ternyata omong kosong ceritanya. Ya sudah, out itu. Out. Jadi itulah makanya rata-rata 5 hari, 6 hari baru selesai. Sebetulnya mereka boleh memasukkan penawaran harga itu, mereka dikasih waktu 3 hari untuk membuat penawaran. Hari ketiga dimasukkan. Kalau 1 hari di ini kan nggak cukup waktunya, dikhawatirkan.
Jadi dikasih waktu 3 hari, kemudian mereka upload penawaran harganya. Sistem yang menyesuaikan. Hari keempat dipanggil untuk memverifikasi dokumen kualifikasinya. Hari kelima sisanya segala macam, setelah itu selesai. Hari ke-6 kontrak. Itulah makanya kenapa cepat. Karena tidak dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi, tidak dilakukan evaluasi administrasi, tidak dilakukan evaluasi teknis, hanya harga saja. Ini pun by system, sehingga bisa cepat. Itu dia, Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut. Dan dapat menggunakan e-reverse auction. Apa sih e-reverse auction ini? Nanti kita bahas di berikutnya. Pemilihan melalui tender seleksi. Pelaksanaan pemilihan, Bapak Ibu, pra dengan pasca, mana lebih cepat? Kita buktikan dengan kegiatannya ya. Oke. Tuh. Pra kualifikasi. Ini tahapan dokumen kualifikasinya. Dari A sampai G. Inilah yang kalau JK dibuat daftar pendek di sini. Selesai, masuk ke tahap berikutnya, undangan. Berarti undangan kepada yang daftar pendek. Kalau BPKJL kepada yang lulus di sini. Baru di sini dokumen tendernya, dokumen yang kedua ini diproses. Kelihatan perjalanannya kiri dengan kanan. Kalau pasca, Bapak Ibu sekalian, hanya yang ini saja. Kalau pasca, motong waktunya banyak sekali. Sehingga benar kalau BPKJL hanya yang kompleks saja. Yang sederhana nggak usah, ngapain? Kalau jasa konsultan, karena kita memang membutuhkan tenaga ahli ya, yang kita mau pilih tenaga ahli. Sehingga kalau di atas 100 itu seleksi pra kalau badan usaha. Oke, kita lihat nih yang pasca. Hanya poin ini saja. Makin kelihatan pasca lebih cepat daripada pra kualifikasi. Baik, ini urut-urutannya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, pemberian penjelasan dilaksanakan setelah. Berarti nomor 3 ya setelah nomor 1, nomor 2, nggak mungkin ke sini. Sang penetapan dan pengumuman pemenang dilaksanakan setelah. Berarti kita cari urutan ini dalam pilihan. Baik, ini tahapannya. Reverse auction. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang. Reverse auction dapat digunakan untuk tender cepat. Purchasing, tindak lanjut tender yang hanya 2 penawar. Bapak Ibu, seperti ini. Sebetulnya yang namanya pelelangan, dulu kan namanya pelelangan. Katakanlah ini akan dilelang. Semua hadir untuk membeli barang ini. Ada juru lelangnya. Dibuka harga pertama 100.000. Ditawar oleh di sini 110, 120, 130, 140. Tiba-tiba yang di belakang langsung 1 juta. Yang sebelah sini panas. Kan selalu naik kan? Itulah pelelangan. Makin lama makin naik. Kalau yang ini kebalikannya, reverse kebalikannya. Berarti makin lama makin turun. Jadi tender yang menggunakan ini, reverse auction ini penawaran berulang. Berarti setelah dia lulus administrasi, lulus teknis, dilihat yang lulus cuma 2. Lulus administrasi, lulus teknis, nggak ada lagi. Ya sudah diadu, dikasihlah waktu 10 menit. Dikasihlah waktu 10 menit. Silakan. Yang peringkat kedua tadi
mau nurunin harganya enggak? Tiba-tiba peringkat kedua nurunin harganya. Wah, peringkat pertama tinggal. Kalau peringkat pertama panas, dia lakukan perhitungan lagi, turun lagi dia. Dikasih waktu tuh nanti 10 menit, 15 menit, segala macamnya untuk melakukan reverse penawaran berulang. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, setelah dikasih waktu 15 menit ternyata nggak ada yang nawar ulang. Semuanya diam aja. Pusing Pokjanya. Pak, nanya terus, Pak, ini nggak ada yang nawar, Pak, nggak ada yang nawar ulang. Berarti peringkat pertamanya yang mana? Ya sudah, yang tadi saja, yang awal itu. Berarti yang peringkat kedua tadi, peringkat kedua nggak berani dia menurunkan harga, ada? Nggak berani dia menurunkan harga. Jadi kalau sudah dikasih waktu, ternyata nggak ada perubahan, ya sudah langsung selesai. Tetapkan peringkat pertama penawar terendah tadi sebagai pemenangnya. Itulah reverse auction. Penawaran harga secara berulang, makin lama makin turun, bukan makin naik ya. Reverse. Tender seleksi gagal serta tindak lanjutnya. Oke, kita baca pelan-pelan di sini. Tender seleksi gagal dan tindak lanjutnya jika pelaksanaan prakualifikasi gagal. Bapak Ibu, prakualifikasi jelas bukan pasca. Maka tindak lanjutnya oleh Pokja pemilihan sebagai berikut. Prakualifikasi gagal. Setelah pemberian perpanjangan waktu, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi. Oke, fokus ke sini. Prakualifikasi berarti memasukkan dokumen kualifikasi. Ditetapkanlah oleh Pokja batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi hari ini jam 10. Dilihat jam 10 nggak ada. Pilihan buat Pokja, mau ulang lagi dari awal atau ngasih tambahan waktu. Tambahan waktu, silakan Pokja ngasih tambahan waktu. Tapi ngasih tambahan waktunya di hari hanya ya, jangan sebelumnya. Berarti jam 10 dilihat nggak ada yang memasukkan penawaran. Kalau gitu jangan sampai mereka terlalu sempit waktunya untuk membuat penawaran. Oke, saya kasih tambahan waktu. Sepantasnya saja penambahan waktunya. Mau sampai hari itu boleh, mau sampai besok boleh. Katakanlah dikasih tambahan waktu sampai besok jam 10-nya, dikasih tambahan waktu. Ternyata setelah dikasih tambahan waktu, inilah ceritanya. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, maka prakualifikasi dinyatakan gagal. Bapak Ibu, setelah dikasih tambahan waktu, hanya 2 yang masuk. Lanjut atau gagal? Ulang? Lanjut atau gagal? Ulang. Bapak Ibu, kalau cuma 2 kurang. Kita menginginkan di sini nih yang banyak. Yang banyak berapa minimal? Minimal 3. Berarti kalau cuma 2, jam 10 dikasih batasan waktu, ternyata cuma 2. Kasih tambahan waktu. Kasih tambahan waktu. Ternyata setelah dikasih tambahan waktu, tetap cuma 2. Ya sudah, kompetisi nggak bisa dilaksanakan kalau 2. Maka diulang. Oke, poin itu. Karena nanti ada di sini jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3. Nah, sekarang yang ketiganya, Bapak Ibu sekalian, saat jam 10 sudah ada 10 penyedia. Tenang kita ya. Lanjut, kita lakukan evaluasi kan? Kita periksa, kita lakukan evaluasi. Ternyata yang memenuhi persyaratan, yang lulus cuma 2. Kompetisi nggak terpenuhi kalau gitu. Maka ini juga diulang.
Diulang, ini jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3. Ini juga diulang. Lakukan evaluasi penyebab kegagalan. Kenapa ya? Jangan-jangan persyaratan yang saya minta ini terlalu berat buat mereka. Salah di mana ya? Coba lakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, dilakukanlah prakualifikasi ulang. Setelah prakualifikasi ulang, ternyata cuma 1 yang ikut atau yang memenuhi syarat. Kalau sudah diulang cuma 1 yang ikut yang memenuhi syarat, ya sudah, lanjut. Berarti memang itu yang memenuhi. Ya. Atau kalau cuma 1 yang memasukkan, berarti cuma 1 itu yang berminat, yang lainnya enggak. Ya sudah, selesai. Jadi ulangnya cuma 1 kali saja ya. Kemudian bagaimana kalau ada 2? Jadi kalau 1 ya seperti penunjukan langsung, proses saja. Penunjukan langsung, karena cuma 1. Kemudian bagaimana kalau ada 2? Nah ini dia, lanjut. Kalau ada 3? Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini fokus ke sini, agak ini poin ini kualifikasi. Berarti kalau kurang dari 3, ulang. Oke. Kalau diulang tetap kurang dari 3, lanjut. Sudah ya poin ini. Nah, kemudian ceritanya berlanjut Bapak Ibu sekalian. Katakanlah yang lulus di sini, ada 7. Masuk ke sini kan? Yang 7 itu diundang kan untuk memasukkan penawaran. Ternyata dari 7 yang diundang, yang masuk cuma 1 penawaran. Lanjut. Kalau sudah sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, walaupun 1, lanjut, bungkus. Yang diulang tuh cuma di sini saja. Kualifikasi. Kita berharap dapat penyedia yang banyak. Ternyata setelah diulang, setelah sampai di sini, ternyata 6 nggak berminat. Bisa jadi kan? 6 nggak berminat. 1 yang berminat, lanjut. Oke, bisa dibedakan yang ini? Bagaimana kalau pasca? Pasca berarti ini dibungkus jadi 1. Disampaikan sama-sama kan? Iya. Ternyata cuma 1 yang menyampaikan. Bungkus juga. Cuma 1 yang menyampaikan kalau pasca. Lanjut atau ulang? Lanjut. Makin kelihatan pasca lebih cepat. Sekali proses pasca yang masukkan 1, lanjut. Masukkan 2, lebih bagus lagi. 3, lebih kompetisi lagi. Awas ya, jangan salah pengertian ya. Kalau pasca ini disampaikan bersama-sama, 1 pun lanjut. Tapi kalau prakualifikasi yang diulang pada tahap kualifikasi saja. Ulang dari 3 ulang, setelah diulang tetap kurang dari 3, lanjut. Tapi kalau sudah sampai di dokumen ini, 1 pun kurang dari 3, lanjut. Baik ya. Sudah poin ini. Ya. Kenapa? Kirain mau nanya tadi. Ya, silahkan. Iya, Pak. Pengadaan di sini pengadaan pesawat ya. Itu maksudnya komplit apa tidak? Pengadaan pesawat
pesawatnya apa? Pesawat helikopter. Karena kalau pesawat telepon beda lagi nanti. Oh, gitu. Pesawat. Pesawat radio, PSTN, ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Itu termasuk pekerjaan kompleks. Malah untuk ininya menggunakan beberapa alternatif teknologi kan. Iya betul. Berarti nanti kalau pengadaan yang model-model gitu tuh ada beberapa alternatif teknologi, buatan ini modelnya lain, buatan dari negara lain modelnya lain juga kan. Itu menggunakan 2 tahap. Administrasi teknis lulus, mereka dipanggil. Coba seperti apa sih pesawatnya? Kan macam-macam teknologi tuh. Iya, iya. Yang ini modelnya gini, Pak, yang ini Pak kalau bisa naik itu langsung gini juga bisa Pak. Terus yang satu lagi modelnya lagi ini Pak, nggak perlu landasan panjang. Kan macam-macam tuh. Jadi nanti begitu ke sini bisa langsung turun lagi. Oh, tinggal nanti yang punya uang ini yang mau beli, kita mau milih yang Iya, mana. tulis speknya. Berarti tidak boleh menyebutkan merek dulu ya Pak? Iya Pak. Tinggal aja nyebut merek. Tidak boleh nyebut merek. Kalau misalnya spek yang masuk satu yang jual di negara ini, negara A gitu kan. Pak, kalau kita sudah cocok dengan yang itu, Iya, iya. ya sudah Pak. Berarti nggak komplek dong. Semua ada di situ. Untuk yang mana Pak? Contohnya Pak, di kita? Misalnya, ini kita lagi mau ngambil AW nih Pak, satu nih. Ya. AW. Misalnya nih. Ya kan Spanyol aja Pak, cuma Pak. Itali. Itali ya, Itali. Terus? Kenapa milih itu? Ya sesuai dengan spek yang kita mau lah Pak. Misalnya gitu. Tentunya ada alasan Pak. Kenapa? Kalau alasannya terpenuhi berarti kan cuma satu merek itu saja toh. Nah kalau sudah satu merek itu terpenuhi berarti masuk kriteria penunjukan langsung. Ya tunjuk langsung namanya bukan tender. Berarti non komplek ya? Komplek. Komplek Pak, tetap komplek. Komplek. Kalau sudah pengadaan pesawat itu komplek Pak. Komplek itu. Kalau itu pekerjaan itu nggak sederhana Pak. Oh. Nggak sederhana. Tahu. Jadi jawabannya apa tuh? Komplek. Komplek lah. Baik, Bapak Ibu, sekarang ke sini. Tender seleksi gagal dan tindak lanjutnya. Satu hal yang perlu diingat bahwa yang bisa menyatakan tender gagal itu hanya 2 orang saja, yaitu Pokja dengan PA-KPA. PPK enggak? PPK nggak bisa. Itu tolong diingat. Kemudian kapan mereka bisa menyatakan tender gagal? Kejadiannya di wilayahnya Pokja, Pokjalah yang menyatakan tender gagal. Kejadiannya sudah lewat di wilayahnya Pokja, sudah lewat ya. Sudah bukan di wilayahnya Pokja lagi kejadiannya, berarti sudah PAKP. Oke? Pokja mengevaluasi, nggak ada yang lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga. Maka pelelangan dinyatakan gagal. Oleh siapa? Seluruh penawaran di atas HPS. Tender dinyatakan gagal oleh Pokja, masih di wilayah Pokja. Pokjanya KKN yang menyatakan tender gagal. PA. Nggak mungkin dirinya sendiri kan? Iya. Di luar wilayah Pak. Nggak mungkin dirinya sendiri. Nah, itu saja yang tolong diingat. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Dinyatakan oleh Pokja pemilihan. Ini terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Kan masih wilayah Pokja. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan. Wilayahnya Pokja. Nego tidak tercapai. Wilayah Pokja. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen. Terus wilayah Pokja. Ada KKN melibatkan Pokja. Pokja pemilihan. Oh sudah oleh PA atau KPA. Oke. Kemudian evaluasi penawaran ulangnya, evaluasi penawaran ulang. Jadi terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Ada 2 pilihan. Tender ulang, ada salah mengevaluasi. Ada 2 pilihan, tender ulang atau evaluasi ulang. Evaluasi ulang.
pakai evaluasi ulang sajalah. Tapi kalau mau tender ulang nggak apa-apa. Bisa juga. Oh, honor double. Kalau honornya 1 jangan. Kalau honornya double nggak apa-apa. 2 kali gitu kan? Baik. Ini penyampaian penawaran ulang. Nah, terus butir ya, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Seluruh peserta terlibat KKN, seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, seluruh penawaran harga tender BPKJL di atas HPS. Maka tindak lanjutnya tender ulang. KKN yang melibatkan Pokja tender ulang. Kemudian, jika tender seleksi ulang gagal, dapat dilakukan penunjukan langsung dengan persetujuan PA-KPA dengan beberapa kriteria. Nanti kriterianya kita bahas. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau kasih ilustrasi sedikit. Saya mau kasih ilustrasi tender. Kemudian, dilakukan evaluasi oleh Pokja. Pokja salah mengevaluasi, sehingga pelelangan dinyatakan gagal oleh Pokja. Tindak lanjutnya evaluasi ulang. Sudah? Karena evaluasi ya, pindah ke sini, lakukan evaluasi ulang. Setelah dilakukan evaluasi ulang, diumumkan pemenangnya. Ada yang nyanggah lagi. Pokja salah mengevaluasi ulang lagi. Berarti sudah 2 kali Pokja salah mengevaluasi ulang kan? Di sebelah sana dengan di sebelah sini. Sudah nih, clear? Sudah 2 kali nih evaluasi ulang. Bisa nggak penunjukan langsung? Bisa. Iya, dengan persetujuan PA-KPA bisa nggak penunjukan langsung? Bisa? Nggak bisa. Karena belum masuk ke tender atau Karena apa? Yang dilakukan evaluasi ulang. Padahal kalimat ini jika tender seleksi ulang. Berarti kalau yang dipilih tender seleksi ulang, yang gagal baru bisa. Nyambung? Kalau tindak lanjutnya penyampaian penawaran ulang, salah lagi, nggak bisa juga. Karena kalau yang evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, nggak ada tambahan peserta. Kalau tender ulang, ada kemungkinan penambahan peserta, perubahan peserta. kemungkinan juga turun peserta. Jumlahnya pesertanya mungkin sedikit, ada kemungkinan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Baru jelasnya udah jebak Karena sepertinya sama ya Pak ya. Kesannya sama. Saya juga membaca kesannya awalnya sama. Nah sekarang diulang berapa kali baru bisa penunjukan langsung? 1 kali aja Pak. Jangan sampai 3 kali Pak. 1 kali saja. Karena kalimat di sini tender ulang gagal. Ulangnya kan 1 kali. Kalau tender seleksi ulang-ulang gagal, ulang. Berarti ulangnya 2 kali. Iya, aja Pokjanya Pak. Dari lagi lu Pak. Nah, sekarang kriterianya apa nih? Ya, kita bahas kriterianya. Oh, soal ini kita lewat. Nah, dalam hal seleksi tender seleksi ulang gagal, Pokja pemilihan dengan persetujuan PA-KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda. Nah, ini yang kadang-kadang PA suka nggak berani. PA-KPA. Bisa nggak dikerjakan tahun depan? Sebetulnya bisa kok. Gitu. Kalau sudah bisa dikerjakan tahun depan, ya sudah. Nggak usah tahun ini berarti. Nggak usah tahun ini. Saya. Sehingga sering kalau sudah sampai tahap ini, saya sarankan ke teman-teman itu saat rapat ini PA-KPA itu undang inspektorat supaya ada wasit.
buat berita acara. Kita diskusikan dengan inspektorat, Pak, saya mau mengadakan ini nih. Saya tender udah 2 kali gagal. Ini sebenarnya seperti apa sih? Pemahamannya sama nggak? Sepakat nggak kita pemahaman buat berita acara? Ini yang pertama. Yang kedua, nggak cukup waktu kalau diulang dari awal lagi tender itu. Tender perlu waktu sekitar 30 hari. Ini posisinya sudah bulan Oktober. Berarti kalau bulan tambah 1 bulan, jatuhnya kan November. Nggak mungkin pelaksana itu 1 bulan. 1 bulan setengah sampai 15 Desember. Nggak mungkin. Karena ini membutuhkan waktu paling nggak 2 bulan setengah. Berarti bisa nggak nih? Bisa. Berarti nggak ada ini kan? Diupayakan. Kalau ternyata ini nggak cukup waktu, ya silakan. Jadi 2 ini Bapak Ibu bukan salah satu ya, tapi dan. Oh, iya. Kalau dan berarti dua-duanya harus terpenuhi. Berarti keyword. Kalau dan harus terpenuhi dua-duanya. Dua-duanya. Kalau atau bisa salah satu. Kalau dan atau bisa dua-dua, bisa salah satu. Kalau dan atau bahasanya. Tapi kalau dan dua-duanya harus terpenuhi. Berarti soal ada nih, Pak. Ini suka pusing nih kalau sudah ngomong bahasa hukum. Dan berarti dua-dua terpenuhi. Atau berarti salah satu. Dan atau bisa dua-dua, bisa salah satu. Baik ya, poin ini ya. Sudah? Jadi jangan sembarangan. Kalau di daerah suka takut tuh PA-KPA. Sehingga itu yang saya sarankan, undang inspektorat. Supaya memutuskan, supaya inspektorat sebagai wasit ya. Sebagai wasit itu seperti apa. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian saat rapat anggaran terakhir itu, kenapa anggaran ini nggak diserap? PA nanti berargumen, Pak, kita sudah lakukan tender 1 kali. Kita juga sudah tender ulang. Kemudian gagal juga. Kemudian kita undang inspektorat untuk membicarakan masuk nggak dalam kriteria ini. Ternyata inspektorat punya penilaian ini nggak masuk. Sehingga kita tidak melanjutkan proses itu. Tahun depan hilang tuh, Pak. Mohon tahun depan ditambah. Tahun hilang, Pak. Kebanyakan hilang, sepakat. Tahun depan saya. Sepakat. Namanya lu ada. Baik, poin ini Bapak Ibu sekalian, Stabilo ini. pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dalam pelaksanaan kontrak ini diperlukan pengendalian dan nggak gampang PPK melaksanakan ini. Nggak gampang untuk pengendalian kontrak. Baik, ini dia SPPBJ, penandatanganan kontrak. Nanti di tahap berikutnya, kalau kita akan diskusi tentang pengendalian kontrak, ini akan kita bahas, Pak. Penetapan surat penunjukan. Nanti sebelum SPPBJ ada yang namanya rapat pra SPPBJ, pra penandatanganan kontrak. Nanti apa yang dibahas di rapat itu kita nggak bahas sekarang karena memang di ujian nggak ditanyakan. Kalau di ujian nggak ditanyakan, untuk apa dibahas? Nggak keluar, ngapain, Pak? Nanti pusing iya gitu kan? Nambah-nambah aja. Nambah saja. Baik. Ini kalimat kunci. PPK dilarang melakukan ikatan perjanjian kalau uangnya nggak ada, uangnya nggak cukup, tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya. Cerita saya tadi, anggaran DIPA 150 miliar, tanda tangan kontrak 150 miliar. Proses pelaksanaan berjalan, COVID datang. Anggaran dipotong sama Kementerian Keuangan, sisa 60 miliar saja. Sisa 60 miliar. Maka langkah yang harus dilakukan PPK segera adendum kontrak. Karena uangnya nggak cukup kan? Tidak tersedia anggaran. Segera adendum kontrak. Semula 150 miliar menjadi 60 miliar. Surat menyurat itu dikumpulkan semua. Kenapa? Kumpulkan semua.
itulah yang menjadi dasar. Baik, kata kunci di sini. Kemudian Soal berapa? pembayaran diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi atau denda. Nah, nilai retensi 5%. Kemudian dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkon, permintaan pembayaran harus dilengkapi pembayaran kepada subkon. Ini kalau PPK-nya tahu. Kebanyakan PPK-nya nggak tahu, Pak. Akhirnya dibayar saja kepada si penyedianya. Udah, penyedianya pergi. Setengah bulan kemudian subkonnya datang. Baru ingat. Pak, saluran ini kami yang ngerjakan, kami belum dibayar. Pusing lah kita. Nombok. Kalau gitu, ini saluran kami tutup. Kalau AC-nya kami bawa, karena si ininya main kontraktornya belum bayar. Karena nggak lapor PPK itu. Susah, Pak kalau sudah seperti itu. Makanya subkon itu harus pengetahuan PPK gunanya untuk tadi. Kalau nggak gitu nombok Pak. PPK-nya nombok. Bukan. PPK-nya nggak tahu menahu. Baik, ini pembayaran berdasarkan bulanan, ini pilihan berdasarkan termin atau sekaligus. Nah, nanti tuangkan pembayaran ini jalan berapa? Tuangkan, kita mau bayar pakai apa? Lihat berdasarkan lingkup pekerjaannya. Oh, lingkup pekerjaannya jasa cleaning service. Yang cocok yang mana? Bulanan. Pekerjaannya pengadaan proyektor 10 unit dalam waktu 3 minggu. Yang cocok? Termin. Sekaligus. Pekerjaan konstruksi masa pelaksanaan 6 bulan. Termin. Tentukan di dalam sana termin pertama berapa, termin kedua berapa, termin ketiga berapa. Tulis dalam kontraknya itu. Karena kalau ditulis termin saja itu nggak jelas. Atau sesuai dengan kemajuan prestasi pekerjaannya. Oh, prestasi 40 dia nagih nggak apa-apa. Nanti 50 dia mau nagih lagi nggak apa-apa. Cuma pusing saja dia nanti. Baik ya, ini nanti dituangkan di dalam rancangan kontrak. Bapak Ibu, hanya ada bulanan, termin dengan sekaligus. Nanti kalau ada pilihan borongan segala macam nggak ada ya cerita itu ya. Ya Pak, ada berdasarkan angsuran. Angsuran kan kesannya sama dengan termin ya. Tapi jangan diterjemah, oh ya ini sama nih, enggak. Bahasa kita menggunakan bahasa perpresnya, termin, bulanan, sekaligus. Sesuai dengan pekerjaannya. Borongan. Nggak sama juga. Enggak sama juga. Nggak sama barang. Bapak Ibu sekalian, boleh nggak nih pekerjaannya belum selesai dibayar 100%? Nggak ada yang larang Pak. Pengadaannya belum selesai atau malah di awal dibayar 100%? Boleh. Ini Nah, jaminan. pembayaran dapat dilakukan sebelum, kalau memang cara bayarnya harus begitu. Kita kontrak rumah, kita bilang ke pemilik rumahnya, Pak nanti ya akhir tahun kalau saya sudah selesai. Kontrak rumah, oh harus bayar itu. Ya sudah, kita bayar, kemudian baru kita masuk, bayar 100% baru kita masuk. Memang seperti itu cara bayarnya. Nah, kalau kemudian untuk barang-barang tertentu, maka mintalah jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu, jadi boleh. Kalau kontrak rumah tadi memang aturannya begitu, berarti ikut. Kalau pengadaan barang dan lain-lainnya silahkan, tapi kita megang jaminan atas pembayaran. Kalau barang datang tidak sesuai segala macam, jaminan ini bisa dicairkan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Khusus jaminan atas pembayaran ini bisa kita yang minta dari bank. Selesai. Kalau jaminan yang tadi yang 5 itu Pak, itu nggak boleh. Jaminan uang muka, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan sanggah, segala macamnya itu Pak, itu nggak boleh kita menentukan. Tapi yang 4 penerbit jaminan itu semuanya bisa kita terima. Tapi kalau yang ini itu terpisah dengan yang tadi Pak. Beda. Sehingga untuk poin ini kita bilang, silakan saya akan bayar sekaligus, saya minta jaminan yang dikeluarkan oleh bank. Seperti itu. Khusus yang ini ya. Kalau yang tadi nggak boleh, kita menentukan bank. Baik. Perubahan kontrak. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak. Boleh perubahan kontrak. Kemudian apa sih yang boleh berubah? Untuk dapat dilakukan untuk semua jenis kontrak. Lumsum boleh, harga satuan boleh, waktu penugasan boleh, gabungan lumsum harga satuan boleh, turnkey boleh, semua jenis kontrak. Apa yang bisa berubah? Volume. Bisa nambah, bisa kurang. Kemudian menambah dan atau mengurangi jenis pengadaan. Nambah item baru boleh. Terus speknya, karena di pasar spek barang ini sudah discontinue, maka mau diganti, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kemudian jadwal pelaksanaan boleh nambah, asal jangan lewat tahun anggaran. Kalau lewat tahun anggaran, masalah. Berikutnya, apalagi yang boleh? Menambah nilai kontrak akhir, tapi nggak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak awal. Fokus ke sini. Kita punya uang dalam pagu anggarannya 1 miliar. Jadi kontrak 800 juta. Berarti kita punya sisa uang berapa? 200 juta. Ternyata di pekerjaan ini perlu tambahan. Perlu ada pekerjaan tambah. Maksimum bisa ditambahkan hanya 10% dari 800 juta. 80 juta bisa ditambahkan ke kontrak awal. Sehingga di sana di nilai kontraknya menjadi 880. Oke, nyambung poin ini? Gimana kalau kebutuhannya lebih dari 10%? Sementara yang boleh nambah masuk ke sana cuma 10% kan? Bapak Ibu sekalian, contoh saja perlunya 200 juta. Kan uang ada tuh. Maka yang 80 juta masuk ke kontrak awal, sisanya yang 120 juta pengadaan langsung ke dia juga, nggak apa-apa. Beda. Yang pertama adendum, menambah nilai kontrak Pak. 800 menjadi 880. Yang kedua kontrak baru. Kontrak baru. Pengadaan langsung. Daripada penyedia yang nggak jelas, penyedia baru lagi, masalah nanti di sini, ya dia saja suruh. Oke, poin ini. Karena banyak terjadi, ternyata penambahannya kurang, penambahannya perlu banyak. Bapak Ibu sekalian, ini terjadi di tempat saya, real cerita. Pengadaan laptop dengan nilai 300 juta. Spek nyebut di sana waktu itu ya, Intel prosesor Core 2 Duo. Ternyata bersamaan dengan terbitnya i3. Si penyedianya lapor PPK, Pak PPK, ini ada yang lebih bagus, i3. Boleh nggak saya ganti i3? Tapi nggak nambah uang kan? Enggak. Datang Pak i3.
Diterima? Enggak sesuai. Ubah kontrak dulu, Pak. Ubah kontrak dulu, Pak. Nah, oleh kawan saya ini diterima Pak, karena lebih bagus kan? Iya. Dan tidak nambah duit. Nggak nambah uang, diterima. Oh senang, dibagi-bagi kan? Pak, ini laptopnya untuk ini, bidang ini. Ada. 6 bulan kemudian audit masuk, ditanya mana laptopnya, dikumpulin semua, bandingkan dengan kontraknya. Lah kontraknya Core 2, yang ini diperiksa kok Core i3, yang Core 2 mana? Nggak ada Pak, karena ini diganti sama penyedianya. Oh berarti barangnya belum ada yang sesuai kontrak, ini dianggap nggak ada. Rekomnya PPK harus kembalikan 300 juta. Suruh gimana? Salahnya di mana kawan saya tadi? Tidak berubah kontrak. Tidak merubah kontrak, padahal tinggal klik Brudi di adendum kontrak itu, selembar 2 lembar Pak, selesai, selamat dunia akhirat. Iya, maksudnya baik. Maksudnya baik skip. Tapi niatnya baik kok. Itu ngilanginnya temuan itu Pak sampai beberapa tahun tuh Pak, karena dianggap barang ini nggak ada, meskipun barangnya ada dan lebih bagus. Berarti hati-hati nih, jangan disepelekan yang namanya adendum. Berarti balik lagi, semua perubahan ini jangan lupa mencantumkan atau membuat adendum kontraknya, jangan lupa. Sayang teman kita Pak siapa? PPK. Nah, nanti ingatkan, setiap perubahan wajib dituangkan ke dalam adendum kontrak. Perubahan apapun. Masih kecil apapun. Iya. Nanti ingatkan ke kita aja Pak yang lulus. Ya. Ingatkan ya dulu. Maksimal perubahan kontrak, jumlah maksimal perubahan kontrak. Nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada. Cuma aneh saja kalau pekerjaan konstruksi tiap minggu di adendum ya Pak ya. Dulu perencanaannya gimana gitu kan? Dulu perencanaannya gimana gitu kan? Lulus nggak? Itu. Dia tanya biar lulus, Pak. Ini biar lulus gitu kan? Lebih baik salah di tempat latihan daripada tempat perang. Jadi nggak ada batasan, nggak ada batasan berapa kalinya. Diperlukan proses. Kalau perlu nambah uang Pak, kalau nggak perlu nambah uang ya silakan. Itu. Oke, masalah perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga terjadi PPK. Awal sekali PPK bertanya ke saya, Pak, saya ingin mendapatkan penyedia yang qualified. Jadi rencananya gimana? Saya di dalam klausul dokumen kontrak tentang uang muka, saya akan tulis di sana penyedia tidak diberi uang muka. Sadis sekali saya bilang. Bapak PPK. Iya Pak, karena saya ingin dapat penyedia yang qualified. Oh mantap kalau gitu. Tender, muncul pemenang. Baru setengah bulan tanda tangan kontrak, kolaps keuangannya. Ya minta uang muka. Diskusikan dengan saya, Pak, bisa nggak saya tambahkan pasal saya adendum poin itu, yang awalnya nggak ada uang muka menjadi ada uang muka. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Mana ada cuma forum, kegiatan, spek-spek, dan Boleh ya. Dengan kita Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang seperti itu nggak boleh. Yang boleh ini. baca tulis. Kalau itu diperbolehkan, pesaingnya tahu, masalah. Aku nyanyi Pak. Karena pesaingnya, ini perlu modal. Karena perlu modal saya nggak kuat nih kalau nggak ada uang muka, saya nggak ikut lah. Bisa jadi seperti itu kan? ya. Tiba-tiba
minta ke PPK dikasih uang muka. Masalah itu nanti. Awas ya, poin-poin itu uang muka. Pokoknya yang ada di dalam ini, yang ada di dalam sana, di dalam syarat-syarat kontrak itu nggak bisa dilakukan perubahan kecuali poin ini. PPK-nya pindah. Ini sering lupa nih. PPK-nya pindah, mutasi ke tempat lain, datang PPK baru. Perlu diadendum kontraknya? Perlu. Adendum, ganti PPK baru. Nah ini sering lupa nih, teman-teman sering lupa. Oh iya, Nanti PPK baru. jadi serah terima, Bapak Ibu, saat serah terima itu kasih batasan yang jelas. Adalah buku. Jadi mana yang merupakan tanggung jawab PPK lama, mana tanggung jawab PPK baru, supaya jelas batasnya, garisnya. Ada bukunya, bukan buku rekening, bukan. Ada buku tuh namanya saya lupa tuh buku apa itu? Itu. Jadi nanti kelihatan jelas di sana mana tanggung jawab PPK lama, mana tanggung jawab PPK baru. Selesai. PPK baru buatkan adendumnya. Direkturnya meninggal. Direktur. Berarti kan perlu diadendum kan? Perlu diadendum. Oke. Seperti itu. Ibadah haji PPK-nya pergi ke Mekah. Ini mulai jauh ini. Ada dendam pribadi kayaknya. Kayaknya butuh break, Pak. Butuh break. Pulang aja, Pak. Pulang aja, Pak. Jangan pastikan aja. PPK mati. Hati-hati nih. Hati-hati loh. Kalau lagi 2 bulan itu 7. Jadi, Itu baru. nah, silakan KPA. Apakah mau dipegang KPA atau KPA menunjuk yang baru? Yang pasti harus ada penggantinya. Karena ini ke sana, ini ke sana. Lakukan serah terima. Gantinya lulus dulu lah. Bukan begitu, Pak. Iya, sepakat. Oke ya. Jadi poin-poin ini nih, PPK-nya ke Mekah, PPK-nya mutasi segala macam itu suka terlupakan sama teman-teman. Karena pada saat dia ditetapkan sebagai PPK, tanda tangan spesimen segala itu dikirim ke bagian ini, ke DJA kan, untuk penagihan. Untuk iya kan ini kan perumpamaan ya. Kok teman-teman ketawa ya Pak ya? Kenapa ya, Pak? Makanya seputaran Iya, silakan. Bisa-bisanya menikah dengan penyedia. Analisa tinggi itu. Analisa tinggi. Ada konflik of interest ya. Oh, berarti diganti, Pak. KPA-nya menetapkan PPK baru saja, lebih aman gitu. Kalau ketahuan. Bisnis Pak ya. Oke, baik ya. Poin-poin ini ya. Poin-poin ini yang sering terlupakan tuh. Direkturnya meninggal, PPK-nya mutasi, itu suka nggak nyambung. Sakit kalau memang bisa, masih bisa Pak. Flu segala macam, misal umpama flu. Jadi selama masih dinyatakan masih bisa melaksanakan tugas, nggak mengganggu tugasnya, nggak ada masalah. Tapi kalau dirasa sudah mulai mengganggu, PPK baru saja. Karena kesian orang sakit masih dikasih beban. Udah ganti Bang, urus dulu deh.
Oke ya, sudah ya poin ini ya, perubahan-perubahan ya. Jadi terutama Pak, perubahan yang menyangkut administrasi bisa dilakukan kapan saja. Perubahan berarti kan tadi administrasi yang cerita itu. Lakukan bebas saja. Sesuai kebutuhan ya. Bari bang, pokoknya bang, bari bang. Baik, kita sudah bahas ini. Soal nggak usah penyelesaian kontrak. Jika penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. Kontrak sudah habis masa pelaksanaan 30 Juli. Progresnya 80%. Sikap, penalti 8 namanya masih di. Progresnya 80%. Nah, ini ceritanya. Maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. Betul. Itu disikat itu Pak? Enggak, langsung. bukan sikat itu. Jangan sikat, jangan sikat. Kalau itu kan penilaian kinerja, Pak. Ya. Ini bukan itu. Hanya melakukan penilaian penambahan konsumsi. Oke, saya kasih ilustrasi di pekerjaan konstruksi, Pak. Di pekerjaan konstruksi 30 Juli harusnya selesai 100%, baru 80%. Maka PPK melakukan penilaian. Ini kalau saya kasih tambahan waktu, bisa nggak menyelesaikan pekerjaan? Mungkin bisa loh. Berarti kan mesti dilihat dulu, Pak. Ada pekerja nggak di lapangan? Bagaimana materialnya? Bagaimana alatnya? Inilah melihat kemampuannya, Pak. Kalau dia permasalahan yang sama, kadang ini kami lihat pekerjaan itu kerja terus sampai mendekati selesai masa kontrak oleh karena ketersediaan spare part. Saya pesawat yang agak susah nih soalnya Spare partnya susah nyari. susah ya. Dan ini benar terjadi. Sering. Terjadi dan ini bisa dibuktikan oleh PPK bahwa susah nyarinya. Susah nyarinya tinggal dicari tahu kenapa. Gimana coba? Pabriknya tutup. Kenapa? Padahal dari awal PPK sudah melakukan survei kan, Pak? Karena ini kita mau tahu dulu, Pak, kenapa? Kenapanya ini nanti kalau saya nambah waktunya, ini pengenaan denda, mau dikasih denda atau enggak gitu, Pak. Masih dong Pak. Kenapa? Nah, tinggal dicari tahu, Pak. Misalnya masa pelaksanaannya 5 bulan. Harusnya bulan pertama si penyedia kan sudah order, Pak. Ternyata penyediaannya lalai, ordernya di bulan keempat. Kan ada. Berarti kan kekeliruannya di penyedia kan, Pak? Iya. Terjadi kekeliruan, tapi kekeliruannya di penyedia. Tapi kalau dari bulan pertama itu sudah kelihatan ordernya, si penyedia sudah order, tapi ternyata ada masalah, memang barangnya nggak ada segala macam. Nah, ini nanti bisa dikasih tambahan waktu, tapi penyedianya nggak kena denda. Ini makanya saya tanya tadi kenapa? Apakah si penyedianya lalai? Kalau penyedianya lalai, bulan keempat baru dia order, ya wajar lah, karena ordernya paling nggak 2 bulan kan, Pak? Paling nggak 2 bulan, berarti penyediaannya lalai. Iya. Kalau kategori apa ini contoh ini Pak, satu apa yang bisa dimasukkan dalam kategori apa force major. Jadi pesawat spare part ini harusnya tiba di tanggal sekian, tetapi proses pengirimannya terkendala oleh karena ada permasalahan Fit. di dalam Oh. pengirim. Jadi ada peran di sana, saya bisa kirim di sini. Apakah itu sebentar itu udah mau habis nih Pak, di proses service ada ganti-ganti, nah marah-marah si Budi sebetulnya. Dan itu ada bukti surat menyuratnya, Pak ya, yang menyatakan di sana konflik sehingga kapal barang nggak bisa dikirim segala macam. Kalau seperti itu dan sudah yakin, Pak, kita PPK yakin, maka bisa dikasih tambahan waktu tanpa pengenaan denda. Ingat, berarti bukan karena lalai penyedianya toh, karena ada hal-hal yang memang di luar kendali dari dua belah pihak toh, Pak.
Itu tidak direncanakan sebelumnya, maka nanti bisa ditambah waktu tanpa denda. Berapa lama itu? Pelan-pelan dulu. Jadi dicari dulu alasannya kenapa ya Pak ya. Ternyata kalau si penyediaannya lalai 5 bulan, bulan keempat baru dia melakukan order, sementara order kita tahu 2 bulan atau setelah bulan keempat terjadi di sana ada masalah Pak, masalah politik, berarti kan kekeliruannya di penyedia. Kenapa nggak order di bulan pertama atau bulan kedua? Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat PPK melakukan penilaian. Oke Pak, di poin ini, jadi PPK melakukan penilaian. Kalau ternyata barang tadi, barangnya ada di pelabuhan, kan PPK ngelihat Pak, tahu, barang di pelabuhan, berarti cuma nunggu waktu saja. Berarti kalau saya kasih tambahan kesempatan, bisa selesai nih pekerjaan. Itulah PPK melakukan penilaian. Barangnya belum diorder. Gimana mau selesai? Itu kan penilaian PPK. Oke Pak? Kemudian berikutnya, jika dinilai mampu dapat diberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Kalau penyebabnya kelalaian penyedia. Kalau penyebabnya tadi seperti disampaikan, di sana ada kejadian politik segala macam, gejolak politik, terus ada buktinya segala macam, ini nggak bisa dilaksanakan, oke, tambah waktu, tapi nggak kena denda. Oke, bagian ini. Berarti lihat, kalau karena kelalaian penyedia, kenakan sanksi denda. Berapa hari jika dinilai mampu? Nah pertanyaannya, berapa hari mau ditambah waktunya? Kita panggil penyedianya. Tanggungannya Pak. Pak, untuk menyelesaikan ini berapa hari? Berapa hari? Perpres di peraturan LKPP menyebutkan penambahan waktu itu 50 hari. Menyebutkan. Kementerian Keuangan lebih baik hati lagi Pak, mengeluarkan surat penambahan waktu itu 90 hari. 50 hari kerja Pak. 90 hari kalender. Kalau sudah masa pelaksanaan kita ngomong berarti kalender. Jadi Presiden mengatakan bisa diberikan penambahan waktu 50 hari. Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan seperti tadi 90. Berarti ini APBN ya. APBN berarti bisa kita kasih 50 dulu Pak. Kalau 50 masih juga nggak nyambung, silakan. Kalau memang terpaksa. Berarti kita tanya dulu, Pak, ini selesainya berapa lama? 30 hari juga nggak ini. Nanti dia buat pernyataan. Dengan pernyataan itu, maka kita menerbitkan adendum ya dengan data semuanya Pak. Data di sana ada masalah apa segala macam. Nah, menerbitkan adendum dan nanti si penyedianya ditanya, Pak, sanggup dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan nilai kontrak, sesuai dengan dokumen yang dokumen kontrak, sanggup, terbitkan adendum, dia kena denda. Oke, poin ini. Kalau dia nggak sanggup, putus kontrak. Kalau putus kontrak berarti ada sanksi. Jaminan pelaksanaan dicairkan, penyedianya kena blacklist. Oke, poin ini ya. Dan sanksi denda keterlambatan. Kemudian dituangkan dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Ini yang suka lupa kalau sudah adendum penambahan waktu. Masa pelaksanaannya sampai bulan Juli, nanti di adendum 50 hari, lupa PPK meminta kepada penyedia untuk menambah masa laku jaminan pelaksanaan. Nah, kalau di kantor saya yang lama di PU, saya memberi saran masa pelaksanaannya berapa lama? 120. Kan Presiden mengizinkan ada pemberian kesempatan ya. Dan penambahan masa laku jaminan pelaksanaan sering lupa.
Sehingga akhirnya sama teman-teman saya bilang jaminan pelaksanaan masa lakunya 120 ditambah 50 untuk mengcover ini ditambah 14 kalau terjadi pemutusan kontrak. Itulah masa lakunya, sehingga di akhir kontrak biasanya tuh kalau sudah akhir kontrak kalut semua. Masalah jaminan pelaksanaan suka terlupakan. Kalau sudah dari awal sudah diantisipasi, nggak akan terjadi. Jadi ini yang poin yang suka terlupakan. Menambah masa laku jaminan pelaksanaan. Itu tertuang dalam kontrak. Iya. Adendum. Ini adendum. Jadi sebelum di adendum, si penyedianya ditanya dulu, bersedia dikenakan denda? Bersedia menambah masa laku jaminan pelaksanaan menjadi sekian hari, sekian harinya, segala macamnya. Setelah oke, segala macam, oke, sebut tuangkan dalam adendum. Itu dia. Kemudian pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Tuh, kurang baik kayak apa? Enak sekali. Tahun depan bisa. Hanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati nih. APBN harus persetujuan KPA dulu. Sampai akhir tahun anggaran, katakanlah baru 80% saja. Berarti ada sisa 20%. 20% ini kalau diuangkan misalnya Pak 5 miliar Pak. Misalnya 5 miliar. Berarti kan kalau kita mau melampaui tahun anggaran, 5 miliarnya dibayar nanti kan tahun depan. Kenapa perlu persetujuan KPA? Karena nanti anggaran KPA tahun depan itu 5 miliarnya bukan ditambah. 5 miliarnya anggarannya tetap, 5 miliarnya diambil untuk bayar kurangi. Makanya kalau akan melewati tahun anggaran harus persetujuan KPA. Kalau kata KPA, seandainya barang ini memang diperlukan, kalau kata KPA nggak masalah. Tahun depan anggaran kita dikurangi 5 miliar karena barang ini memang kita butuhkan. Itulah harus PPK mengajukan permohonan kepada KPA untuk memberikan ini, dan itu tertulis. Kalau kata KPA setuju, lanjut. Kata KPA nggak setuju, berarti putus kontrak di 80%. Putus kontrak. Iya. Di 80% ya. Di 80%. Tapi buat kontrak baru lagi di tahun depan bisa? Nggak bisa. Karena nggak ada anggaran Pak tahun depan. Anggarannya kan anggaran di KPA. Sudah punya rencana kan? Untuk buat apa, buat apanya kan? Kegiatan yang sama mungkin bisa. Biasanya enggak Pak. Kalau ada muncul lagi anggaran, beri aja kesempatan. Karena kalau muncul kontrak baru lagi, enggak ya? enggak. Cuma di adendum saja. Di adendum saja. Baik ya, poin ini. Serah terima. Sedikit lagi. Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke kita mulai dari sini dulu. Setelah barang jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa. Berarti yang diperiksa apanya oleh PPK? Apanya? Fisiknya. Fisiknya ya. Berarti kuantitasnya diperiksa, kualitasnya diperiksa, sampai uji fungsi. Selesai. Itu kan? Iya, betul. Bapak Ibu sudah ikut PPHP di bagian ini? Ini PPK melakukan pemeriksaan. Ikut PPHP? Bukan. Oh, PPHP belum. Ini serasa Enggak ya? Sepakat ya? Ini enggak ya? Ini wilayahnya PPK. Kemudian PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Jadi kalau diperiksa ada kekurangan, kembalikan tuh.
Minta diperbaiki kan? Minta yang baru, minta diperbaiki. Kalau sudah dinyatakan nggak ada masalah lagi, dibuatlah nomor 3, dibuatlah berita acara serah terima dari penyedia ke PPK. Oke? Setelah diterima oleh PPK, bisa dibayar? Bisa. Belum. Kenapa? Dokumennya belum diperiksa PPHP. Enggak, Pak. Kan barangnya sudah bisa diterima, udah uji fungsi. Mau dibayar, mau dimusi. Laporan-laporan ada semua. Laporan pelaksanaan ada semua, ini semua, berarti bisa dibayar. Sudah, Pak. Oke ya, tolong diingat nih, pembayaran nggak perlu menunggu hasil dari PPHP. Iya kan? Kalau di sini bagaimana? Sama Pak. Iya. Seperti itulah, Pak. Kalau kemudian karena satu dan lain hal, Pak, di tempat kami nggak seperti itu. Kami menerapkan karena yang ini nggak bisa dilaksanakan. Kami menerapkan kayak begini. Silakan, nggak ada Mau masalah. beda kebijakan ya, Pak? Iya. Tergantung PPK ya, Pak. Mau ganti Pak Eko nanti. Terus Baik ya. Jadi di poin ini PPHP nggak ikut ya. PPHP nggak ikut di pembayaran karena kadang-kadang bendahara itu masih nanya mana berita acara PPHP. Yang dulu kan ada, Iya. biasanya kan ada. Nah ini dia perlu diupdate bendaharanya. Itu peraturan yang dulu. Tapi yang kasih bendara apa Pak Sulitan? Berarti cuma semua yang berita acara ini kan fisiknya oleh PPK yang diperiksa. Kuantitas, kualitas, uji fungsi semuanya kan PPK. Sudah selesai. Nggak ada alasan. Nah, baru kemudian fokus ke sini sedikit lagi. Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA-KPA, barulah di sini. PPK menyerahkan barang kepada KPA. Kalau di sini dalam proses itulah PPHP turun untuk memeriksa administrasinya. Oke. Berikutnya, hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara. Nah, itu baru tutup acara. Di tempat-tempat tertentu mereka mengatakan, Pak, kami menginginkan saat dibayar sudah nggak ada masalah lagi. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jangan kelamaan di poin ini. Tapi kalau pekerjaan konstruksi jangan. Karena konstruksi itu ada pemeliharaannya kan? 6 bulan kan? Sementara serah terima kepada PA-KPA itu setelah 6 bulan ini. Jangan kalau pekerjaan konstruksi. Berarti saat serah terima pertama, pekerjaan 100% itu penyediaannya dibayar, PPHP belum turun. Masuklah masa pemeliharaan, uji coba. Di akhir masa pemeliharaan, nggak ada masalah, dilakukanlah serah terima kedua dari penyedia ke PPK. Nah, barulah itu dari PPK menyerahkan kepada PA-KPA. Tapi kalau pengadaan barang kan bisa cepat ya. Kalau barang. Oke. Berikutnya, apa sih yang diperiksa? Dokumen yang harus diperiksa, administrasi tadi. Oh, ternyata dokumen program, dokumen penganggaran, surat penetapan PPK-nya, ada enggak? Dokumen perencanaan pengadaan, RUP-nya, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak, dokumen serah terima hasil pekerjaan. Ternyata inilah yang diperiksa. Padahal udah dikasih stabilo ya. Iya. Kadang udah siwal Pak sore. Iya. Oke ya, inilah yang diperiksa oleh PPHP. Nggak ada kaitannya dengan pembayaran. Paling yang ada kaitannya dengan pembayaran ini butir 7, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya oleh PPK. Butir 7 dengan butir 8. Inilah yang diperiksa. Tapi itu sudah ada saat pemeriksaan oleh PPK.
Baik, Bapak Ibu sekalian, poin ini. Kemudian kita masuk poin yang terakhir, keadaan kahar. Ini bukan nama orang. Harudin. Keadaan kahar. Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Ini dia. Apa yang harus dilaksanakan? Kontrak dapat dihentikan, bukan diputus. Kalau dihentikan bisa lanjut. Oke, kalau diputus nggak bisa nyambung. Kalau putus sudah selesai. Keadaan sekarang, iya Pak, kalau ini di pause, jadi berhenti, nanti bisa nyambung lagi. Jadi kalau seperti sekarang ada COVID ini, nggak mungkin dilaksanakan pekerjaannya, oke, hentikan saja dulu. Kalau kemudian sampai terakhir nanti akhir kontrak itu tetap anggarannya nggak ada, apa boleh buat? Berhenti. Jadi dihentikan sementara, dihentikan tetap. Hentikan. Kalau sementara bisa dilanjut lagi. Ya, nanti kalau sampai dengan Desember ternyata nggak turun anggaran untuk melanjutkan, kan kita anggaran sampai Desember, ya sudah, hentikan tetap. Nggak bisa lanjut. Berarti kalau tahun depan muncul anggaran lagi, tender baru. Kemudian dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Sesuaikan. Adendum. Jadi misal sudah selesai wabahnya di bulan Agustus, mudah-mudahan Agustus selesai, pekerjaan mau berlanjut nih. Sisa Agustus, September, Oktober, November, Desember, sisa 5 bulan. Nggak mungkin mengerjakan semua sesuai dengan rencana awal. Nah, lakukan optimasi selama 5 bulan ini, pekerjaannya apa yang akan dikerjakan. Lakukan perubahan kontrak. Bahasa ini, perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran. Balik lagi, kalau yang ini harus ada persetujuan PA. Ini juga masukkan tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam dokumen kontrak. Ada di tempat sini yang karena COVID kemudian jadi berhenti? Hampir di semua tempat ada. Hampir di semua tempat ada ya. Gimana Pak? Oh, Kapolrinya ganti, nggak ada hubungannya dengan PA. Karena nggak tanda tangan kontrak kan Pak? Yang tanda tangan kontrak PPK. Baik Bapak Ibu sekalian, ini keadaan kahar. Oh, selesai. Kita coba ada soal nih. Dikit aja Pak, nanti besok takut lupa Pak. Oke, nomor 1. Betul. Metode evaluasi kualifikasi Salah. Oh, betul. untuk BPKJL kan menggunakan sistem gugur ya. Kalau konsultan menggunakan ambang batas ya, pembobotan dengan ambang batas. Oke. Nomor 2. Pengadaan barang wajib mengalokasikan waktu untuk masa sanggah banding. Tidak. Sanggah banding hanya pekerjaan konstruksi. Hanya pekerjaan konstruksi Pak, jangan lupa Pak. Nomor 3. Melalui pengumuman RUP. Oke, betul ya. Betul, dapat ditambah. Nomor 4.
Kenapa? Ulang dulu lah. Diulang dulu. Nomor 5. Salah. Hanya. Iya. Nomor 1. Salah. 10%. 15%. Tidak dapat melebihi 15%, 10% harusnya ya. Ya. Nomor 2. Betul sekali. Betul sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup ya. Terima kasih Bapak. Besok kita hadir lagi di tempat ini Baik. jam 8. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan gampang Pak ya, teman-teman saya banyak ini Pak komentar. Rekan-rekan ini Pak, bukan Pak. Bisa dilihat itu tuh. Oke ya, kita akhiri. Kalau abang masih rekan Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Next sore jangan lupa